Akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia memberikan dampak pada bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Kesengsaraan rakyat merupakan salah satu dampak buruk pendudukan Jepang. Namun, di sisi lain, tunjukan Jepang juga menghantarkan bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya setelah melakukan berbagai upaya perlawanan. 1. Akibat penduduk Jepang di Indonesia. Bidang sosial budaya pada tanggal 20 Oktober 1943 atas desakan beberapa tokoh Indonesia didirikanlah Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia yang bertugas menentukan dan menyusun suatu tata bahasa normatif dan menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Pada 1 April 1943 di Jakarta didirikan Pusat Kebudayaan dengan nama Kemin Bungko Sudoso yang bertujuan agar karya sastra tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Pembentukan Tonaribumi pada zaman Jepang yang diadaptasi menjadi rukun tetangga RT. Bidang ekonomi. Perekonomian Indonesia mengalami kehancuran pada masa pendudukan Jepang. Namun, masih ada segi positif yang dirasakan bangsa Indonesia, salah satunya yaitu Kumiai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Juga dikenal sistem baru bagi pertanian, yaitu linear system yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Bidang politik. Pada zaman Jepang, semua organisasi kebangsaan dibubarkan dan dilarang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Bala Tentara Jepang Nomor 2 tanggal 8 Maret 1942 yang menyatakan bangsa Indonesia dilarang berserikat dan berkumpul. Segenap pelanggaran terhadap undang-undang ini akan diambil tindakan oleh Dinas Polisi Rahasia Jepang, yaitu Kemputai, dengan siksaan yang amat kejam. Semua organisasi pergerakan nasional dibubarkan kecuali golongan Islam yang mendapatkan perlakuan lain karena sikapnya yang anti-barat. Sampai November 1943, Jepang memperkenalkan berdirinya Majelis Islam ala Indonesia (MIAI). Namun setelah MIAI mengalami perkembangan pesat, para tokohnya diawasi secara ketat hingga akhirnya dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, Jepang menghilangkan diskriminasi. Pada 29 April 1942, Jepang mengeluarkan maklumat yang berisi: 1. Pembukaan kembali sekolah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sekolah. 2. Bahasa Jepang digunakan sebagai bahasa wajib. 3. Larangan terhadap penggunaan bahasa Belanda dan Inggris. 4. Para pelajar harus menghormati adat istiadat Jepang. Dampak negatif di bidang pendidikan adalah penutupan perguruan tinggi. Meskipun pada 1943 masih ada perguruan tinggi yang buka seperti Perguruan Tinggi Kedokteran Jakarta, Perguruan Tinggi Teknik Bandung, dan Pendidikan Tinggi Hewan Bogor. Adapun dampak positifnya yaitu digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah yang kemudian melahirkan kader-kader generasi intelektual yang berjiwa nasionalis. Bidang birokrasi dan militer. Jepang mengubah sistem pemerintahan di Indonesia yang awalnya bersifat militer kemudian dilakukan pemerintahan sipil. Dalam pemerintahan ini, bangsa Indonesia tidak begitu banyak yang dilibatkan. Volksraad yang dibentuk pada kolonial Belanda dihapus dan digunakan dengan Chuo Sangi In yang fungsinya hampir sama. Perbedaan Volksraad masih dapat melakukan kritik secara bebas, sedangkan di Chuo Sangi ini tidak. Jepang memaksa pemuda Indonesia mengikuti pendidikan semi militer dan militer. Pendidikan tersebut sangat berguna awal kemerdekaan Indonesia, meskipun menyengsarakan karena mereka yang pernah
meskipun menyengsarakan karena mereka yang pernah mengenyam pendidikan semi militer dan militer mendapat menyumbangkan tenaga dan pemikirannya untuk membentuk BKR dan juga TKR yang menjadi cikal bakal TNI. Janji kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia. Terdesaknya pasukan Jepang dalam Perang Asia di Timur Raya pada akhir 1944 merupakan langkah awal bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan. Jepang yang terdesak karena Pulau Sepihan sudah dikuasai pasukan Amerika Serikat, yang mana peristiwa tersebut mengakibatkan Perdana Menteri Tojo meletakkan jabatannya pada tanggal 17 Juli 1944 dan digantikan oleh Perdana Menteri Kunihiko Koiso. Untuk mengatasi keadaan Jepang pada 9 September 1944, Perdana Menteri Koiso mengemukakan janji kemerdekaan di kemudian hari pada Indonesia, maksudnya agar dapat memulihkan kewibawaan Jepang di mata sesama orang Asia, sehingga situasi perang dapat dikendalikan. Sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Sidang pertama ini dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin atau yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila di Jakarta. Pada pidato sidang BPUPKI, Dr. Rajimanwedjodiningrat menyampaikan pokok persoalan mengenai dasar negara Indonesia. Adapun beberapa tokoh yang menyampaikan pendapat pada sidang pertama mengenai dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang kedua, sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 11 Juni tahun 1945. Pada sidang kedua ini, yang dibahas dalam sidang ini adalah mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 setelah menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai gantinya, Jepang membentuk pula PPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokurutsujunbi Inkai. PPKI bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan atau pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, dalam peresmian PPKI, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajimanwedjodiningrat dipanggil menghadap Terauchi di Dalat, Vietnam. PPKI berjumlah 21 anggota dengan 6 anggota tambahan yang diambil dari hampir seluruh lapisan masyarakat.